Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pelajaran adab sampai kita pada adab yang keenam, yaitu at-tanafusu fi talabil ilm. Berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Ya, saling mengatasi, saling mendahului dalam menuntut ilmu. Namun bukan berarti tujuannya untuk menyombongkan diri dan meremehkan sesama penuntut ilmu. Tidak. Tetapi tujuannya adalah supaya menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada hal yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Laqad amara Allah Ta'ala Rasulahul Karim sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa bi talabil mazid min al-ilm. Allah telah merintahkan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam doa yang warid dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa yang memberikan aku manfaat. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah ilmu bagiku. Ini doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, patut untuk kita hafal dan patut untuk kita gunakan berdoa di samping usaha yang kita keluarkan. Wa haddar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iktsar min al-'ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan atau menganjurkan kita memperbanyak ilmu, wal hirsu 'ala at-tazawwud minhu, dan semangat untuk menambah ilmu. Mahma imtaddal umur, ya walaupun umur telah lanjut, hatta yablugha sahibihi ila al-jannah, hatta yuballighu sahibahu ilal jannah, sampai ilmu tersebut menyampaikan pemiliknya kepada surga. Rawat Tirmidzi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Sa'id, semoga Allah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uh hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan pernah kenyang seorang mukmin dari kebaikan yang ia dengar sampai yang menjadi tempat pemberhentiannya adalah surga. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahmata fil ilmi war-raghbata fil iqbali alaihi min lawazimil iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan an-nahmatu fil ilm, ketidakpuasan terhadap ilmu, ketidakkenyangan terhadap ilmu, war-raghbatu fil iqbali alaihi, dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, min lawazimil iman. Ini termasuk konsekuensi keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Wa usafil mu'minin, dan sifat orang yang beriman. Wa akhbara anna hadha la yazalu da'bul mu'min, dan Nabi mengabarkan bahwasannya ini senantiasa akan menjadi kebiasaan orang yang beriman sampai dia masuk ke surga. Waqad awrada al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala atharan adidah, dan sungguh al-Imam Ibnul Qayyim telah membawakan athar yang banyak terkait dengan semangat para salaf ala talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama adalah an Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dari Ahmad ibn Hanbal, ya, salah satu imam 4 yang disebutkan kepadanya mazhab al-Hambali. Beliau mengatakan, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Ya, sungguhnya aku menuntut ilmu sampai aku masuk kubur. Ya, selama hayat di kandung badan, maka semangat menuntut ilmu itu tidak boleh putus. Wa su'ila al-Hasan 'anil rajul lahu 80 sanah. Kemudian Al-Hasan al-Basri pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki umur 80 tahun. Ayahsunu an yatlubul ilm, layakkah dia menuntut ilmu, masih layakkah dia menuntut ilmu? Beliau menjawab,
in kana yahsulu bihi an ya'ish, jika dengan umur 80 tahun itu dia layak hidup, maka apalagi menuntut ilmu. Ya, jika dengan umur 80 tahun itu dia masih layak hidup, apalagi dia menuntut ilmu, maka lebih layak lagi. Kemudian min wasaya Luqman al-Hakim libni, di antara wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunayya jalisil ulama, wahai putraku, ya duduklah bersama para ulama, wazhimhum bi rukbataika, ya ramaikanlah majelis mereka dengan kedua lututmu, ya berduduk di hadapan para ulama di majelis mereka. Fa innallaha yuhyil qulub bi nuril hikmati, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang turun dari langit. Baik. Kemudian berikutnya, as-su'alu miftahul ilm, bertanya adalah kunci mendapatkan ilmu. Maka adanya pertanyaan dari seorang talib, seorang penuntut ilmu, menunjukkan semangat pada dirinya tinggi. Maka di antara tanda semangat seseorang dalam menuntut ilmu, dia bertanya kepada gurunya apabila dia tidak paham. Tentu tidak semua pelajaran kita pahami secara langsung. Ya, pertama kali mendengar langsung paham, itu tidak semua ilmu. Pasti ada beberapa materi, ada beberapa pembahasan yang tidak kita pahami. Maka pada saat itu kita membutuhkan yang namanya as-su'al, bertanya. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai kejahilan terus melekat pada diri kita gara-gara kita malu bertanya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Baik. Wa laqad warada fil hadits alladhi rawahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya ada seorang sujja fi safarin, terluka kepalanya pada suatu perjalanan yang panjang, safar. Tsumma ihtalama, kemudian dia mimpi basah. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ma najidu laka min rukhsatin, kami tidak mendapati untukmu keringanan. Ya, kau tidak boleh tayamum, kau harus mandi. Faghtasala famat, maka orang ini pun mandi janabah. Famata, dia pun meninggal dunia. Falamma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang perihal orang tadi, Nabi mengatakan, qataluh wa qatalahumullah, ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui? Fa inna shifa'al ayyi as-su'al, karena sesungguhnya obat kejahilan itu adalah bertanya. Maka ini bahayanya seorang berfatwa tanpa ilmu. Ya, bisa berakibat fatal, itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Wal ayyi kusurul faham, yang dinamakan dengan al-ayyi di sini adalah itu kusurul faham, pemahaman yang tidak sempurna. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, rahimallahu nisa'al ansar lam yamna'hunna al-haya an yas'alna an amri dinihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar, tidak menghalangi mereka rasa malu mereka untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Ya, jadi bertanya ini sangat penting jika kita tidak memahami ilmu. Kemudian qila li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bima adraktal ilm, dengan apa engkau mendapatkan ilmu ini yang begitu banyak ini? Qal bi lisanin saulin wa qalbin aqul, beliau menjawab, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berfikir.
Taib. Al-hirsu ala kutubil ilm. Yang perlu diperhatikan juga adalah semangat untuk mendapatkan kitab-kitab ilmu. Semangat terhadap kitab-kitab ilmu. Qad kana al-ulama yahrusuna ala kutubil ilm. Para ulama dahulu mereka sangat antusias, sangat semangat dalam kaitannya dengan kitab-kitab ilmu. Ya, wa yuhadziruna musta'iraha, mereka memperingatkan para peminjam kitab-kitab ilmu tersebut dari ketelatan untuk mengembalikannya. Ya, mereka mewanti-wanti para peminjam ini untuk tidak telat dalam mengembalikan kitab-kitab tersebut, atau bahkan menyia-nyiakannya. Kama qala Abul Qasim Al-Qati'i, sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim Al-Qati'i, jalla qadrul kitab ya sahil indi, teramat besar kedudukan kitab-kitab ilmu di sisiku wahai orang yang teriak. Fahuwa agla minal jawahir qadrun, dia lebih berharga daripada batu berlian. Ya, lastu yawman mu'irahu min sadiqin, ya, aku tidak pernah sehari pun meminjamkannya kepada seorang teman. La awala min akhin, tidak pernah bahkan kepada saudara sekalipun. Uhadiru qadar, aku khawatir mereka tidak amanah, tidak menjaganya dengan baik, menyia-nyiakan kitab tersebut. Ma'alaman yasunuhu min malam, adapun orang yang meminjamnya kemudian menjaganya dengan baik, maka mereka tidak tercela. Walahul udhru fihi sirran wa jahran, dia memiliki udzur baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Lan u'iral kitaba illa birahnin, aku tidak akan pernah meminjamkan kitab kecuali dengan jaminan. Min nafisir ruhun, itu jaminan yang berharga. Tibron au durron, itu berupa emas dan berlian. Ini gambaran potret dari para ulama salaf terhadap kitab mereka. Ya, bagaimana mereka memperhatikan kitab mereka, bahkan sampai meminjamkan kepada saudara dan teman mereka pun mereka tidak bermudah-mudahan. Karena kalau hilang kitab tersebut, maka hilang pula ilmu yang ada dalam kitab tersebut. Maka ini yang perlu diperhatikan juga oleh para santri sekalian. Jika memiliki kitab, maka jagalah kitab tersebut dengan baik, diperhatikan dengan baik, jangan sampai disia-siakan, ditaruh di sembarang tempat, karena itu adalah ilmu. Ya, di dalam kitab tersebut adalah ilmu. Baik. Kemudian terakhir saya bawakan perkataan Imam Syafi'i, ya. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. Wahai saudaraku, kau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayan, aku akan beritahu engkau rinciannya bi bayan, dengan jelas. Zakain, yang pertama adalah kecerdasan. Wahirsin, yang kedua adalah semangat. Wajtihadin, yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Wabulghatin, yang keempat adalah bekal. Wasuhbati ustadin, yang kelima adalah belajar pada guru, pada seorang ustad. Watuli zaman, dan panjang waktunya. Demikian santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Pelajaran kita pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.